Nabi Muhammad yang secara rel di luar relnya para aulia Allah dan orang solihin, nanti ilmunya la tuqbal, ditolak sama Allah Ta'ala, ibadah amalnya ditolak sama Allah Ta'ala, alias mardud, tidak akan diterima sama Sang Khaliq Allah Ta'ala. Makanya Ustadz Abdul Hayy, Ustadz Abdul Muhi, kita doakan beliau biar sehat walafiat panjang umur. Karena ustadz-ustadz begini jarang-jarang sekali nanti di akhir zaman, zaman sudah akhir. Ustadz yang begini mengenalkan Nabi Muhammad, mengenalkan min ahlul bait keluarga Nabi, mengenalkan para wali Allah, mengenalkan zuriyati Rasulullah. Untuk apa bila saya kenal Nabi Muhammad? Untuk apa bila saya kenal pewaris Nabi Muhammad? Kenal para aulia Allah, kenal min ahlul bait keluarga Nabi, kenal daripada zuriyah, junjungan baginda Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk mendapatkan jalan siratal mustaqim, untuk perjumpaan kita kepada Sang Khaliq Allah Ta'ala, untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala, untuk antum dikumpulkan sama Nabi Muhammad di Rasulullah. Bila mana ustadz ini tidak mengenalkan Nabi, perwaris Nabi, min ahlul bait Rasulullah, para aulia Allah dan orang soleh, ini orang Islam ini kebingungan nanti menjelang kematian. Kebingungannya apa? Mencari jalan siratal mustaqim nggak ketemu, mencari surganya Allah Ta'ala nggak ketemu, mencari Nabi, para wali Allah dan orang soleh, keluarga sendiri pun nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Karena mereka ini punya guru yang salah aliran, yang salah akidah, salah jalan, salah imam, salah kiblat, salah jurusan. Nah kalau udah salah imam, salah kiblat, salah arah, salah jalan, salah jurusan, yang udah di luar rel, yang Nabi perwaris Nabi di luar relnya para solihin, nanti di akhirat wadhalal sabila, mereka jalannya akan tersasar dan akan tersesat. Makanya Allah Rabbul Jalal Jalaluhu firmankan, wahyukan kepada Habibuna Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, wa ana hajja siratal mustaqiman, inilah siratku, jalanku yang lurus yang dibawa oleh Habibuna Muhammad. Inilah siratku, jalanku yang lurus yang dibawa oleh perwaris Nabi Muhammad. Siapa perwaris Nabi Muhammad? Tadi Ustadz Abdul Muhi udah terangkan, para min ahlul bait keluarga Nabi ataupun para guru-guru warasul anbiya, umul khamilan sir badana bihim warasatul anbiya akrim biha warasatul anbiya. Yang kita lihat para wali-wali Allah, yang kita lihat orang-orang soleh dan solihin, beliaulah pemegang sirnya setelah junjungan Rasulullah, dan beliaulah semulia-mulianya perwaris Muhammad yang dipegang para wali Allah dan orang-orang soleh solihin. Alaikum bisunati wa sunati khulafa rasyidin min ba'di, ikutilah tindakanku kanjeng Rasulullah Habibuna Muhammad, dan tindakan seorang khalifah dan seorang khalifah min ba'di setelahku. Siapa min ba'di setelahku? Warasatul anbiya, itu yang dikenal para wali Allah dan orang soleh, ataupun tanda kutip al ulama warasatul anbiya, ulama perwaris nabi-nabi. Tapi kalau kita berpegang fondasi pada ulama, harus kita nakdor dulu, kita lihat dulu, ini ulamanya ulama kemana beloknya nih. Ulama ini ada dua, ada ulama warasatul anbiya perwaris nabi-nabi, ada ulama warasatul aniyah perwaris kekayaan. Nah sekarang kalau di akhir zaman sudah akhir, ini namanya banyak ulama-ulama warasul aniyah perwaris kekayaan. Namanya ulama minal yahdil, yang memberikan kesesatan di luar ajaran Allah, yang memberikan kesesatan di luar ajaran Nabi Muhammad. Ini yang berbahaya. Tapi kalau ulama warasatul anbiya perwaris nabi-nabi adalah ulama minal yahdi, yang memberikan petunjuk di jalan Allah Ta'ala. Itu cenderung memikirkan, merangkul umat, memikirkan urusan akhirat. Merangkul umat, kita kenalkan hamba-hamba pilihan Allah, nabi, para aulia Allah dan orang soleh. Makanya Nabi Muhammad pun yang dikhawatirkan ini bukan ulama warasul anbiya, tapi ulama su. Nah ini yang namanya ulama su ini berkecimpung urusan duniawi yang bahaya nih. Hati-hati. Ana bil ghori khawfu minad dajjal, ana khawfu minal ulama su. Saya tidak takut sama dajjal, yang saya takutkan kepada ulama-ulama su. Ulama su yang mana, Beb? Antum ini gak dikenalkan Nabi Muhammad ini siapa? Ulama su yang mana, Beb? Antum gak dikenalkan perwaris Nabi Muhammad ini siapa? Ulama su yang mana, Beb? Antum tidak diperkenalkan para wali Allah dan orang-orang solihin dan siapa di beliau. Makanya sekarang udah terkucar-kacir akidahnya sekarang. Orang Islam yang belok ke sono, orang Islam yang belok kemari, orang Islam yang belok ke sono. Ya buktinya sekarang udah nampak sekarang. Orang yang benci sama Habib Rizik muncul. Kalau orang non Islam ya wajar, tapi yang muncul banyak kalangan umat Islam. Karena mereka nggak kenal siapa nih Habib Rizik, siapa min ahlul bait, siapa keluarga Nabi, siapa para aulia Allah dan orang soleh. Beliau ini hamba-hamba pilihan Allah yang sudah termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra khafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kekasih Allah dan kamilah yang menjaganya.
Siapa nih yang menurut kekasih Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala yang menjaga? Siapa? Itu hamba-hamba pilihan Allah, Quran yang berjalan, Nabi Muhammad, para aulia Allah dan orang-orang solihin ataupun min ahlul bait keluarga Nabi. Nujumu amanu li ahli sama, bintang-bintang adalah pengaman daripada langit. Wa ahlul bait Nabi Muhammad amanu li ummati bi ardi, dan keluarga baginda Rasulullah SAW pengaman bumi maupun buat umat kanjeng Rasulullah SAW. Mereka kalau kenal Nabi Muhammad, mulutnya ini diam, tidak akan lagi punya ocehan omongan beracun kepada maulid Nabi, nggak ada. Membenci para wali Allah, membenci orang soleh, membenci para ulama-ulama, warasul anbiya, pewaris Nabi, nggak ada. Kalau orang yang beriman tuh. Nah sekarang mereka saking tidak kenal ya dengan Nabi, pewaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh, inilah bermunculan sekarang ulama-ulama su. Ini ulama-ulama su, ini ulama-ulama yang jahat-jahat. Yang ini jangan sampai kita ikutin. Nah yang Nabi Muhammad, perwaris Nabi, para wali Allah dan orang soleh ataupun ulama warasul anbiya, kita ikutin fattabi'u ittiba, ikuti beliau Nabi Muhammad, ikuti perwaris Muhammad, ikuti para aulia Allah dan orang-orang soleh solihin. Wala tatabi'u subul sabila, kita dilarang nih Bu, jangan sampai ngikutin jalan-jalan yang lain di luar rel Nabi. Jangan ikuti jalan lain di luar rela perwaris Muhammad Nabi Muhammad. Kalau ngikuti jalan lain akan mengakibatkan cerai-berai berantakan. Sekarang udah bermacam-macam aliran. Harus hati-hati sekarang di akhir zaman. Zaman sudah akhir. Nah kalau yang aliran udah berpencaran, yang tidak mengenalkan Nabi Muhammad, yang tidak mengenalkan perwaris Nabi Muhammad, yang tidak mengenalkan para wali Allah dan orang-orang soleh minas solihin, mereka matinya wadhalan sabilan, matinya akan jalannya tersasar dan akan tersesat nantinya. Itulah yang Allah firmankan, wahyukan kepada Habibuna Muhammad yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Man kana bi'aji amma fahuwa amma wa dhalan sabilan. Siapa di dunianya buta, buta di sini bukan buta kedua mata, tapi tidak kenal dengan hamba-hamba pilihan Allah, kasih Allah, Nabi nggak kenal. Dengan perwaris Nabi nggak kenal. Para aulia Allah dan orang soleh nggak kenal, maka akan dibutakan lagi kelak di akhirat. Apa Habib yang dibutakan? Untuk mencari jalan Shirathul Mustaqim, menjelang kematian, mencari jalan mustaqim nggak ketemu. Menjelang kematian nyari surganya Allah Rabbul jalan-jalan nggak ketemu. Menjelang kematian mencari Nabi Muhammad, para wali Allah, keluarga sendiri nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Karena mereka di dunianya tidak kenal dengan hamba-hamba pilihan Allah Nabi, perwaris Nabi, para wali Allah dan orang soleh. Kelak di akhirat wadhalan sabilan, jalan yang akan tersasar dan akan tersesat nantinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Gimana Bib kalau ini yang hadir di majlis Mahanjur Ridho, yang hadir sekarang ini, ya Nabi Muhammad senang, gembira, jingkrak-jingkrakan. Karena kehadiran yang di sini ini bukan orang biasa, orang pilihan dipilih Allah Ta'ala, masih demen dan suka mendawamkan baca maulid Nabi, mendawamkan baca Ratil Haddad, berzikir, bertasbih, bertahmid, baca manakib, tawasulan. Yang seperti antum ini yang belum kenal Nabi, tapi karena hadir di majlis-majlis yang orang-orang soleh, di majlis yang mengenalkan kepada hamba-hamba pilih Allah, kekasih Allah, nanti kita di akhirat bisa duduk bareng-bareng bersama junjungan baginda Rasulullah. Kita di akhirat bisa duduk bareng-bareng dengan para aulia Allah dan orang soleh. Man jara aliman bakalama jarani, wa man safa aliman bakalama safa'ani, wa man jalasa aliman bakalama jalasani, wa man jalasa di dunya ajaltuhum yaumal qiyamah. Siapa orang yang menghadirkan, mendatangi, mengunjungi, menjarahi kepada para alim ulama, para habaib, para kiai, para guru, tuan-tuan guru, para masahib, terutama yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, sama saja mereka hadir untuk mendatangi kunjung Rasulullah Habibuna Muhammad. Siapa orang bersafa dengan para kiai, para alim ulama, para asatidz, para masyayikh, para habaib, ataupun keluarga Nabi, para tuan-tuan guru yang berakidah Islam ahli jamaah, sama saja mereka bersalaman dengan Habibuna Muhammad. Siapa yang duduk sama-sama dengan para alim ulama, dengan para aulia Allah, dengan orang-orang solihin, dengan para habaib, sama saja mereka duduk bersama Habibuna Muhammad. Siapa di dunianya duduk bersama para alim ulama, para aulia Allah, orang-orang solihin di dunianya, kelak nanti di akhirat akan kududukan bersamaku Habibuna Muhammad SAW. Inilah kenikmatan orang yang mengenalkan hamba pilihan Allah Nabi, perwaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh. Maka urusan akhirat antum merem saja. Apa Habib dimerem saja? Begitu melek, ulaika lahum amanhum muttadun, antum akan mendapatkan keselamatan dan petunjuk menuju di jalan Shirathul Mustaqim. Karena antum ada yang nuntun. Siapa Habib yang nuntun? Habibuna Muhammadir Rasulullah. Siapa lagi yang nuntun? Habibuna aulia Allah wal solihin, para alim ulama, ulama warasul anbiya, para nabi, para tuan-tuan guru. Ada yang nuntun. Siapa yang nuntun? Ustadz Abdul Hayy, Ustadz Abdul Muhyi. Dituntun karena beliau punya satu akidah, satu wadah tarekat Islam ahli sunnah jamaah yang selalu mengenalkan hamba-hamba pilihan Allah, kekasih Allah Nabi, perwaris Nabi, para aulia Allah dan orang soleh.
Beb, saya orang Islam, Beb, cukup. Tuhan saya Sang Holik Allah Ta'ala, Nabi saya Muhammad Rasulullah, kitab suci saya Al-Quran Karim, agama saya Islam. Begitu besok Islam meninggal dunia, masuk surga. Oh, tidak bisa. Islam ini banyak rambu-rambunya. Beda sama orang non-Islam. Kalau orang kafir non-Islam yang tidak Tuhan, dia tidak boleh Islam, dia bukan Tuhannya Allah, Nabi bukan Muhammad. Begitu kelapa-kelapa mati langsung ditendang, nyebur ke dalam api neraka. Nggak ada lagi masar mereka, nggak ada lagi hisab, nggak ada lagi mizan, nggak ada lagi timbangan. Penyeran amal baik buruk ya tidak ada lagi. Tapi kalau orang Islam ada dua perjalanan, satu husnul khotimah dan satu suhul khotimah. Yang suhul khotimah harus menjalankan rambu-rambu antara merah dan kuning, kuning dan merah, merah kuning. Gimana Bib, rambu-rambu hijau ada gak? Gak ada. Kalau orang yang matinya suhul khotimah. Yang mana Bib suhul khotimah? Mereka di dunia ini gak kenal siapa Nabi Muhammad, siapa perwaris Nabi Muhammad, siapa para wali Allah dan orang soleh. Jangan mimpi kita bicara Sang Holik Allah Ta'ala tanpa kenal Habibuna Muhammad. Jangan mimpi kita kenal Nabi Muhammad tanpa kenal perwaris Nabi Muhammad, tanpa kenal para awliya Allah dan orang soleh. Bisa kenal surga ataupun bisa kenal Sang Allah Ta'ala? Oh, tidak bisa. Makanya Allah Ta'ala firmankan di dalam hadis kursi, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, pasti mereka akan kenal Tuhan yang Sang Holik Allah Ta'ala. Bagaimana kita ingin kenal Allah sedangkan Nabi Muhammad dia kenal? Bagaimana kita ingin kenal Nabi Muhammad, perwaris Nabi Muhammad dia kenal, para awliya Allah dan orang soleh dia kenal? Ya di akhirat bingung untuk cari sorga nggak ketemu, jalan serung sakim nggak ketemu. Toing mana sorga? Gua juga nggak tahu. Nanya sama guru gua si Ucup tuh. Cuk, sorga mana? Gua juga nggak tahu. Tanya sama guru gua si Pengki. Pengki mana sorga? Gua juga nggak tahu. Karena guru-guru ini nggak punya sanad, nggak ada estafet nyambung menyambung kepada perwaris Nabi Muhammad. Tidak ada estafet nyambung para wali Allah dan orang soleh. Kalau Ustadz Abdul Hai dia punya estafet, punya sanad. Siapa gurunya? Habib Nagib bin Syekh Bakar, punya guru-guru lagi sampai Syekh Abu Bakar bin Saleh, punya guru lagi sampai datuk yang junjungan baginda Rasulullah. Matanya merem Ustadz Abdul Hai, begitu melek di depan ada Syekh Abu Bakar bin Saleh, melek lagi di depan lagi ada kanjeng Rasulullah Habibuna Muhammad.